secara paksa kepada si korban ini. Ya. TV Saudara, gelar perkara terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat baru saja digelar. Dan untuk informasi terkininya, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Reza Pratama di sana. Selamat pagi, Vida. Setelah jadi tersangka dan tadi digelar perkara oleh polisi, kira-kira bagaimana kelanjutan proses hukum dari tersangka? Ya, Bremana dan juga saudara, penyidik dari kepolisian ini masih terus mendalami kasus ini, utamanya adalah terkait adanya tambahan korban. Karena memang kalau kita melihat sejak viralnya atau dibukanya kasus ini ke publik begitu ya, ada begitu banyak pesan-pesan di media sosial begitu yang kemudian mengaku bahwa dirinya ini juga menjadi korban dari pelaku yang merupakan dokter Opjin yang berpraktek di Kabupaten Garut. Ini menjadi salah satu hal yang tadi banyak digarisbawahi oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar maupun Polrestabes Garut, dan tadi juga ada beberapa hal kemudian yang dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian terkait kronologi dari kasus ini, di mana kasus ini merupakan kasus lain atau pelapor dari kasus ini merupakan pelapor yang berbeda dari kemudian video yang beredar di media sosial. Ini merupakan pelapor yang melapor dengan kasus di mana pelapor ini memang sebelumnya pernah berkonsultasi secara klinis dengan dokter Opjin tersebut untuk mengkonsultasikan penyakitnya. Setelah itu, selang 3 hari setelah melakukan konsultasi bersama dengan dokter Opjin tersebut yang juga dilakukan oleh pelapor, ini dokter Opjin tersebut kemudian menawarkan jasa untuk melakukan vaksin, namun tidak di klinik, tetapi di kediaman orang tua dari korban atau pelapor. Di situ, seusai kemudian melakukan vaksinasi di kediaman orang tua dari pelapor untuk melakukan pembayaran, begitu ya, Bremana dan juga saudara. Tersangka ini tidak atau menolak untuk melakukan pembayaran di kediaman orang tua korban. Tetapi tersangka ini meminta pelapor untuk mengantar dirinya yang kebetulan rumahnya ini satu arah dengan kediaman tersangka begitu ya. Dan setelah kemudian pelapor ini mengantar tersangka, setelah sampai di kediamannya, tersangka ini meminta pelapor untuk membayar jasa medical check up-nya dengan divaksin begitu ya, tidak di luar rumah karena alasan malu, sehingga pelapor ini dibawa ke dalam rumahnya dan disitulah kemudian aksi bejat dari tersangka ini dilakukan. Setelah itu tersangka kemudian melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Ada sejumlah saksi, tapi lebih lengkapnya kita akan langsung berbincang saja bersama Kabid Humas Polda Jabar. Ada Kombes Hendra di sini. Selamat siang, Pak. Dengan siapa nih? Dengan Kompas TV, Pak. Ya. Dengan Vida di sini. Vida, ya? Tadi bagaimana, Pak, dari kemudian keterangan yang diberikan dari kepolisian, sejauh mana penyidikan yang sudah dilakukan? Baik, Pak Vida. Jadi berdasarkan informasi dari penyidik ya, Polres Garut. Jadi kita memang utamanya adalah bagaimana menghentikan ya praktek kejahatan seksual yang dilakukan oleh dokter ini. Ya. Karena ketika kasus ini viral, ya, itu yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di sini lagi. Gitu. Ini ada kesulitan daripada penyidik, tetapi dengan gerak cepat tadi itu, akhirnya kita dapatkan informasi si dokter ini. Ya. Kemudian juga si korbannya, dan tetapi kita juga telah menampung ya korban lain yang dilakukan oleh si dokter ini juga. Sehingga dari situ yang bersangkutan atas dorongan dari keluarga untuk bisa melaporkan kepada kepolisian, dan ini harapan kita tadi itu ya, ketika ada penguatan konstruksi hukum manakala ada korban lain bisa melaporkan. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ya, yang ada di viral tadi itu sudah kita komunikasikan dengan baik, harapan kita melapor, dan ada beberapa potensi pelapor yang sudah kita dekati ya untuk bisa menguatkan konstruksi hukum tadi untuk
ada perbuatan berulang dari si tersangka itu untuk menambah ancaman hukuman. Mungkin demikian, Mbak Fida. Pak, dipertegas ini korban yang kemudian melapor sehingga tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka hari ini itu adalah korban yang berbeda dari yang selama ini viral di media sosial begitu ya Pak? Betul sekali, Fida. Jadi ini korban yang berbeda dan kita sudah ada 2 korban yang sudah ada kita tangani tapi masih kita dalami ya untuk penguat daripada ini. Tapi untuk yang tadi dikatakan viral tadi di media sosial, sudah ada komunikasi dengan si korban dan tinggal penguat dari keluarga untuk bisa mendorong, untuk bisa kita tampung. Tadi Mbak Fida bilang manakala apa sih keuntungan melapor kepada polisian untuk membuat konstruksi hukum tadi itu. Ya, dan ini harapan daripada masyarakat untuk mendapatkan hukuman setimpal dari si tersangka dan seadilnya buat masyarakat. Pak, untuk korban yang selama ini banyak dilihat di media sosial begitu ya, apakah ini identitasnya sudah diketahui, apakah sudah melapor, seperti apa kondisinya sekarang Pak? Ya, kondisinya saat ini bisa komunikasi dengan baik, tinggal menunggu penguatan dari keluarganya, utamanya suaminya untuk bisa melapor ke kita. Dan kita juga mohon kepada pihak media untuk bisa mendorong untuk memfasilitasi ini bisa kepada kami ya. Nah, dan harapan kita kepada korban-korban yang lainnya, kita katakan rasa empati kita, perlindungan kita terhadap dia sangat kuat ya untuk menjaga identitas di ruang publik. Jadi tinggal bagaimana keberanian mereka dan dorongan dari keluarga untuk melapor kepada kita. Itu paling penting. Ya. Modusnya berbeda ya Pak ya dengan yang selama ini kita mungkin publik melihat di media sosial. Ya. Ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Ya memang untuk modus operandinya ini juga melihat TKP ya. TKP ini ada yang di klinik ya. Dan ada 2 laporan yang di klinik ini dengan modus operandinya saya katakan tadi dengan pemeriksaan USG tadi itu. Nah, tapi kalau untuk yang dilaporkan ini itu betul-betul pelecehan sosial, pelecehan seksual yang betul-betul secara paksa kepada si korban ini. Ya. Apakah itu terencana Pak? Nah, kalau dari hasil cek TKP dan juga keterangan saksi, ini dari pihak korban ini sesungguhnya didatangin oleh dokter ini, ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan vaksin, ya. Tapi yang bersangkutan ini datanya menggunakan ojek online kan tadi. Nah, kemudian kembalinya dan meminta korban untuk mengantarkan. Jadi di sini ya harapan kita dari penyidik bisa memberikan penguatan untuk konstruksi perencanaan ini bisa masuk. Mungkin demikian Mbak Fida, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami Kompas TV, lancar-lancar Pak. Itu tadi bagaimana kemudian modus yang dilakukan ini berbeda-beda, Premana dan juga saudara, dan saat ini tersangka ini dikenakan pasal kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Tetapi penyidik dari pihak kepolisian maupun tadi dari ID Garut juga hadir dalam konferensi pers begitu ya, mendorong siapapun korban dari atau siapapun masyarakat yang merasa juga menjadi korban dari pelaku atau tersangka Dr. Opjen ini untuk melapor kepada pihak kepolisian untuk mendalami proses penyidikan begitu ya, karena memang tadi juga kami awak media sempat menanyakan apa kemudian keuntungan bagi masyarakat yang menjadi korban jika pihaknya ini melapor kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak asusila. Tentunya ini bisa memutus mata rantai sehingga pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau misalnya memang ada korban lebih dari 1, artinya ada pasal tambahan, pasal pemberat tambahan yang bisa ditambahkan. Di antaranya ini adalah pasal perbuatan berulang. Artinya hukumannya ini akan dihukum seberat-beratnya. Ada hotline juga yang dibuka, posko pengaduan begitu ya, dari Polres Garut bagi masyarakat untuk mengadu, maupun hotline di 0811134 yang bisa dihubungi begitu ya. Lebih lanjut ini juga bisa dicek di media sosial dari Polres Garut. Begitu Premana. Ya, Vida, terkait dengan jumlah korban, ini kan 2 orang korban sudah melapor ke polisi. Kemudian 1 korban lainnya yang ada di CCTV ini memang belum bersedia untuk melapor karena katanya ada terkait dengan privasi seperti itu. Nah, kemudian ada berapa sebenarnya sejauh ini total korban yang sudah diketahui polisi? Apakah betul informasinya ada 4 total? Lalu kemudian 1 korban ini siapa?
Tidak. Ya, Bremana. Satu korban telah melapor, sementara satu terduga korban lainnya ini masih berstatus saksi dari pihak kepolisian dalam kasus ini. Dan satu terduga korban yang masih berstatus saksi ini adalah korban yang selama ini videonya viral di media sosial. Sementara kalau dari polisi tadi menyebut ada banyak sekali bermunculan juga di media sosial Bremana dan juga saudara netizen begitu ya, pengguna-pengguna media sosial yang juga membagikan ceritanya terkait pengalamannya menjadi korban dari tersangka. Inilah yang kemudian didorong oleh pihak kepolisian untuk siapa saja yang merasa menjadi korban untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian agar proses penyidikan ini bisa didalami lebih lanjut, penyidikannya ini bisa komprehensif. Dan juga tadi kalau dari sisi pelaku atau tersangka dari hasil penyidikan mendalam, jumlah korban yang diketahui oleh tersangka, yang diakui begitu ya oleh tersangka ini selama dirinya berpraktik sebagai dokter begitu ya, utamanya dia ada dokter obgyn atau dokter kandungan, jumlahnya adalah 4 orang korban. Sekali lagi Bremana dan juga saudara yang terus didorong oleh pihak kepolisian ini adalah terkait pengaduan bagi korban, pentingnya pengaduan korban dalam kasus ini agar pelaku bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan Bremana. Terkait dengan olah tempat kejadian perkara, apakah sudah ada jadwal ataupun tanggal dari polisi? Kira-kira kapan? Sejauh ini belum ada olah TKP lanjutan Bremana dan juga saudara, tetapi sebelumnya ini pihak kepolisian ini juga telah mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dari kasus ini, di mana TKP-nya ini merupakan TKP dari alat bukti berupa video begitu ya, yang tersebar di media sosial di salah satu klinik di Kabupaten Garut. Tapi untuk olah TKP lanjutan tentunya ini masih menunggu jadwal dari pihak kepolisian. Tentunya ada sejumlah hal yang masih harus didalami sebelum nantinya olah TKP ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Mana? Tarik ke belakang, terkait dengan viralnya video CCTV yang beredar di media sosial ini, memang awalnya apakah dari pihak klinik yang menyebarkan atau dari mana kira-kira Vida? Apakah Anda bisa menjelaskannya? Polisi hanya menyinggung kalau barang bukti tersebut ini menjadi dasar dari laporan pelapor begitu yang saat ini akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Apakah kemudian barang bukti rekaman CCTV tersebut ini merupakan hasil penyidikan dari kepolisian dengan kemudian mendatangi klinik tempat tersangka bekerja, atau dari pelapor yang sengaja mendatangi klinik tersangka bekerja untuk mendapatkan rekaman CCTV. Ini yang nanti juga kami akan tanyakan lebih lanjut Bremana dan juga saudara. Namun kami juga perlu ingatkan Bremana terkait hotline yang dibuka oleh Polres Tabes Garut begitu ya. Ini di nomor 08 111 34 04 040. Dan siapapun masyarakat yang kemudian merasa pernah menjadi korban dari tersangka ini bisa melapor begitu ya ke nomor hotline tersebut, dan tentunya masalah privasi pendampingan ini dijamin oleh pihak kepolisian. Polisi ini juga menghimbau masyarakat pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarluaskan video, utamanya ini adalah video yang melibatkan korban tindak kekerasan asusila atau kekerasan seksual begitu ya Bremana dan juga saudara, untuk bijak agar kemudian para korban ini bisa lebih memberanikan diri melaporkan kejadian yang menimpa mereka, sehingga proses hukum bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan kejahatan luar biasa ini bisa berlangsung dengan seadil-adilnya Bremana. Terima kasih Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi yang baru saja tadi kita terima terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Garut, Jawa Barat. Sudah ada 10 saksi yang diperiksa dalam kasus ini, termasuk dari salah satu korban, orang tua korban, saudara, bidan, dan juga dokter lainnya. Namun untuk satu
korban yang melapor ini bukanlah merupakan korban yang ada di CCTV yang viral di media sosial. Sementara korban yang ada di video tersebut yang viral di media sosial saat ini belum melaporkan secara resmi, namun identitasnya sudah diketahui dan juga sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan saat ini masih diupayakan untuk agar korban mau memproses kasus tersebut ke polisi.